Allahumma salli ala Muhammad. Ayaqulu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatim minallah. Tidaklah orang dimasukkan ke dalam surga karena amalnya, dan juga tidak bebas dari siksa neraka karena amalnya. Wala ana, kata Rasulullah, termasuk aku dan juga aku, illa, kecuali birahmatin minallah, mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fi ma razaqtana waj'alna mahbuba fi qulubi ibadika wa aziza bi uyunihim waj'al wajha fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran awali ya hasanatu aliyya qaima bil dawli mu'min bil tafalqa alhamdulillah wa sallallahu ala kulli halin. Allahumma atimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqni al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amalan wa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu wa bi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 150.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذون بين ذلك سبيلا Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna billah. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, yang kafir billah, kepada Allah wa rasulihi, dan kepada Rasulullah, wa yuridu, dan menginginkan mereka ayyufarriqu bainallahi wa rasulih, untuk memisahkan baina antara Allah dan Rasulnya, wa yaquluna, dan berkata mereka nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, beriman kami pada sebagian dan ingkar kami pada sebagian. Wa yuriduna, dan menginginkan mereka ayyattahidu, sungguh-sungguh mengambil mereka baina dzalik, antara yang demikian sabila, jalannya. Kemarin sudah dijelaskan tentang Allah tidak cinta kepada orang yang berkata kotor, yang misu-misu. Sekarang ditegaskan karena banyak orang sekarang memisahkan antara yang wajib dengan yang sunnah, antara Allah dengan Rasulnya. Itulah orang yang kafir. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu kafir kepada Allah, kafir kepada Rasul, wa yuridu, menginginkan mereka yufarriqu, firaq, memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Padahal kalau kita taat kepada Rasul, sungguh-sungguh kita taat kepada Allah. May yuti'ir rasula faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah. Kalau kita taat kepada Rasul, maka sungguh-sungguh kita itu taat kepada Allah, nggak bisa dipisah-pisahkan. Wa man tawalla, barang siapa yang membelot, fama arsalnaka alaihim hafizah. Rasulullah itu bukan diutus untuk menjadi penjaganya. Tidak diutus Rasulullah itu untuk menjaga orang-orang yang kafir, apalagi memisah-misahkan antara Allah dan Rasulnya.
Padahal sudah ditegaskan kalau betul-betul taat kepada Rasul, maka dia sungguh taat kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, kalau betul-betul hambaku itu, umatmu itu cinta kepadaku, maka ikutilah engkau, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, kalau kita mengikuti Rasulullah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka kita akan dimaghfirah dosa-dosa kita, diampuni segala dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan ingat bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ulaika humul kafirun wa yaquluna, dan mereka berkata nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kami iman kepada sebagian, kami ingkar kepada sebagian. Di Al-Quran sudah jelas kalau ada sholat fardu, sholat fajar sama sholat malam, karena nggak ada prakteknya tidak dikerjakan. Misalkan Rasulullah mempraktekkan bahwa sholat fardunya ada 5, sedangkan di Al-Quran cuma ada 2. Misalkan tidak disempurnakan oleh sunnah-sunnahnya Rasul, akhirnya memutuskan untuk gak usah ngikuti Rasul. Di Al-Quran hanya ada sholat fajar dan sholat malam to'i, gak usah ada sholat siang to'i, gak usah cuma sholatnya 4 waktu aja atau 3 waktu saja, gak usah 5 waktu. Terus ditambah nanti kalau malam sholat tahajud, gak usah sholat duha kalau gak ada perintahnya di Al-Quran. Jadi hanya percaya kepada sebagian dan ingkar kepada sebagian. Gak boleh memisah-misahkan seperti itu ya. Jadi kalau sampai lapar, sampai itu bukan cuma hanya niat tok untuk makan, tapi memang harus makan sungguhan ya. Karena hidup ini bukan hanya kebatinan ya, tapi kejasmanian juga ya. Wa yuriduna, dan menginginkan mereka ayat tahidu baina dzalika sabila, mereka menginginkan mengambil jalan tengah. Jadi sebagian kafir, sebagian iman mengambil jalan tengah, menuruti keinginan hawa nafsunya sendiri. Sakabe dewi nggak mau, ambil yang tengah-tengah saja guys. Nggak usah pro Allah, nggak usah pro Rasul. Padahal mereka adalah satu kesatuan. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasul, kita harus taati. Apalagi itu wa uli amri minkum, kita juga taat kepada pemimpin kita. Pemimpin di kelas bawah dalam kehidupan sosial kita adalah Pak RT. Kalau Pak RT-nya nyuruh kerja bakti ya harus taat ya. Kecuali Pak RT-nya menyuruh kepada kemaksiatan, kita tidak wajib mentaati ya. Ulaika, mereka itulah humul kafirun, termasuk golongan orang-orang yang kafir haqqo, yang sesungguhnya, yang hak, yang mengambil keputusan untuk jalan tengah itu loh, atau mengambil keputusan untuk memisahkan antara Allah dan Rasulnya itu loh. Ulaika humul kafiruna haqqo, mereka itulah termasuk golongan orang yang kafir yang sebenarnya. Wa atadna, dan menyediakan Allah, menyediakan kami lil kafirina, atas orang-orang yang kafir itu, adab muhina, adab yang
menghinakan, siksa yang menghinakan. Ada siksa yang enggak menghinakan? Ada. Contohnya, tatkala kita perang, tatkala kita merebut kemerdekaan, misalkan dulu di Indonesia, para pejuang kita disekap, ditangkap, terus disiksa, ditanyain ini itu, kalau nggak jawab tambah disiksa. Siksaan itu apakah menghinakan? Tidak. Siksaan itu malah membanggakan. Mereka bangga tatkala disiksa, mereka bangga, tidak membocorkan rahasia. Kalau orang kafir, azab muhina, azabnya, siksanya menghinakan, karena yang dilempar pertama kali ke jurang neraka adalah mukanya, nyusepnya, kalau sampean bohongnya. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, billahi, kepada Allah, wa rasulih, kepada Rasulullah, walam yufarriqu, dan tidak akan memisahkan mereka, baina ahadim minhum, di antara satu pun dari mereka Allah dan Rasulnya. Ulaika, mereka itulah, saufa, kelak di yaumil qiyamah, yu'tihim, diberikan kepada mereka, ujurahum, upah-upah mereka, pahala-pahala mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahima, wa kana, dan ada Allah, siapa Allah, ghafurur rahima, maha pengampun lagi maha penyayang, pemberi rahmat. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak membeda-bedakan di antara keduanya, sama, maka besok kita akan diberikan ujroh, upah, diberikan gajinya berupa pahala. Wa Allahu ghafurur rahimah, dan ingat bahwa Allah itu ghafur, maha pengampun, rahimah, dan maha penyayang atau pemberi rahmat. Maksudnya apa ini? Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum, besok di yaumil qiyamah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Kita dimasukkan ke dalam surga apakah karena amal ibadah kita? Iya. Karena apa? Birahmatim minallah. Gimana dalilnya? La yudhilu ahadan minkum amalahul jannah. Gimana? Wala yujiruhu minan nar wala ana illa. Mana tasbihnya itu? Jangan tidur ya. Jangan tidur kalau ngaji. Lagi gimana dalilnya? La yadkhulu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatim minallah. Tidaklah orang dimasukkan ke dalam surga karena amalnya, dan juga tidak bebas dari siksa neraka karena amalnya. Wala ana, kata Rasulullah, termasuk aku dan juga aku, illa, kecuali birahmatin minallah, mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Jadi jangan sampai kita itu patentang-patenteng karena sholat tahajudnya 10 salam, keren ya. 1 salam kadang hilang tuh ya. Apalagi tahajudnya, subuhnya kadang kesiangan kok ya. Tapi nggak masalah ya. Namanya proses. Dan
dengan dibalik ya, proses ke arah apa dulu? Apa proses ke arah kemunduran atau proses ke arah kemajuan ya? Sampai nggak sholat tahajud, apakah itu proses kemunduran atau proses kemajuan? Itu yang bisa menilai diri Anda sendiri. Jadi Rasulullah itu fama arsalnaka alaihim hafidhah. Rasulullah itu tidak diutus untuk jaga lulur tok, itu banyak yang harus dijaga ya. Kalau nggak gelem, kalau sudah mengcover dirinya dari petunjuk Allah, bukan tugasnya Rasul untuk menjaga lulu, bukan ya. Rasul itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat. Rasul itu jadi rahmat. Kalau sampai menutup dari rahmat Allah, bukan tugasnya Rasul untuk menjaga kalian. Dibuang sampai enggak direken ya. Enggak direken. Makanya sampai harus sungguh-sungguh dari dalam hatinya, jangan sampai separuh-separuh, karena cukup menilai diri ini menjadi seorang munafik yang benar-benar munafik tatkala kita aras-arasan mendirikan sholat ya. Sholat itu adalah amal yang utama ya. Karena besok di yaumil qiyamah yang akan dihisab pertama kali adalah sholat. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Awwal yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati as-sholat. Besok yang akan dihisab pertama kali di yaumil qiyamah adalah sholat. Hafal enggak lanjutannya? Hafal enggak? Hafal enggak lanjutannya? Fa'in sholahat, lanjutannya. Fa'in sholahat sholaha sa'iru amali, wa in fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amalnya akan dicap bagus oleh Allah. Namun apabila sebaliknya, sholatnya cacat, sholatnya rusak, maka seluruh amalnya juga akan dicap oleh Allah sebagai amalan yang rusak. Butuh proses untuk dihisab. Jadi sampean nggak layak masuk surga bi ghairi hisab. Harus dicek dulu kelengkapannya ya, paspornya, permitnya, visanya harus sungguh jelas. Kalau nggak jelas masih dihisab ya. Kalau cacat, visanya cacat, sampai ditendang pulang lagi, nyasar halnya nantinya. Makanya ciri-cirinya orang munafik kemarin, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi tatkala mendirikan sholatnya aras-arasan, sholatnya malasan, yura'unan nas, dan sholatnya karena ingin dilihat oleh manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan zikirnya dan mengingatnya Allah hanya sedikit, berarti banyak lupanya ya. Makanya hati-hati kalau banyak lupanya, hati-hati kalau niatnya ingin dilihat manusia, hati-hati kalau sholatnya malas-malasan, pasti kehidupannya mudabdabina baina dzalik ya, mondar-mandir, posangnya pusing, bukan cuma posang, pusingnya, tak tenang hidupnya ya.
banyak masalah hidupnya. Makanya kita harus hati-hati menjaga hati, dikhawatirkan di dalam hati kita terjangkiti sifat munafik. Tatkala sholatnya aras-arasan, malesan. Yang penting kan sholat, gak usah mandi. Mandi kan perintahnya Rasul, nah sampai sudah membeda-bedakan antara perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah. Nggak boleh. Kita itu harus ikhlas, wa akhlasu dinahum lillah, ya. Harus kita ikhlas dalam menjalankan agamanya Allah itu, niatkan karena Allah, gak karena yang lain. Hanya sampai kalau suruh mandi ya mandi, jam 3 mandi, mana mau mandi kalau bangunnya kesiangannya. Jadi masa depan kita itu sudah bisa diukur mulai dari sekarang. Kalau sampean itu betul sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, pasti masa depannya sampean tidak usah diragukan lagi. Pasti surga sudah. Surga itu lambang kesuksesan. Surga itu lambang kebahagiaan. Surga itu lambang keselamatan. Kalau sampean nggak sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, malah malas-malasan, malah nggak niat karena ingin dilihat manusia. Ingat kepada Allah hanya sedikit, banyak lupanya. Hati-hati di dalam jiwa kita terjangkiti sifat munafiknya. Hati-hati, karena munafik itu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah yang terbawah, lebih bawah daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas. Kalau orang munafik itu kadang menjadi musuh dalam selimut, menusuk dari belakang. Enak musuh itu dari depan. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa kita dimasukkan surga oleh Allah besok di yaumil qiyamah bukan karena amal ibadah kita, melainkan kita mendapatkan maghfirah dari Allah dan juga mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya sampai itu harus dicamkan, itu harus digaris bawah itu. Masa depan Anda, masa depan kalian sudah bisa diukur mulai dari sekarang. Nasibnya sampean besok di yaumil qiyamah juga bisa diukur dari sekarang. Dalam hal apa? Dalam hal keagamaannya, apakah sampai ikhlas menjalankannya karena Allah atau karena manusia. Kalau sampai ikhlas karena Allah, sudah jelas besok di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan maghfirah dan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Dan ingat bahwa ada siapa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta,
menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.